Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haliza Putra Meliani dengan NRP akhir 213. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan lab 6.2.7 yaitu membuat simple web app di dalam Docker container. Di bagian awal ini aku akan fokus menunjukkan workflow pembuatan bash script sederhana untuk otomatisasi. Oke, eh, jadi kita langkah pertama adalah seperti biasa, kita buka terminalnya. Kecil, sebentar. Kita berikan dulu. Aku pause dulu aja ya. Oke, kita langsung masuk ke part 2. Create a simple bash script. Kita pertama balik lagi ke defect. Ini udah sebentar. Kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu step 2, create a simple bash script. Yang pertama kita akan membuat, seperti biasa, kita akan membuat file scriptnya dulu. Cd labs. Oke, kita udah masuk di filenya, terus kita akan, typo guys, touch user input sh. Oke, yang pertama ini adalah kita bikin file kosong. Aku pertama bikin touch user input.sh. Terus, kenapa aku pakai perintah touch dengan ekstensi .sh itu menandakan, touch dan apa namanya ekstensi .sh itu menandakan bahwasanya ini adalah file shell script. Kemudian selanjutnya kita akan buka file ini menggunakan nano. Oke, kita enter. Kemudian nano user input, benar, input.sh. Kita enter lagi. Nah, kita udah masuk di dalam filenya. Dan kita akan input kode bash-nya yang dimana itu di baris paling atas wajib menambahkan shebang. Oke, kita langsung ketik aja. Ini udah kerekam belum ya? Oh, udah. Bin slash hash, kemudian enter, echo strip n, kemudian bentar deng, enter your name. Kasih tulisan read username, terus kemudian echo your name. Oops, sorry. Your name is slash username. Salah. Namanya kecil, tengahnya baru besar. Titik. Oops, bener nggak sih tadi? Oh, udah. Nah, kenapa kita... Oh, ada typo. Sebentar. Eci, apa Eci?
Oh ya, kita menggunakan perintah echo min n itu untuk menampilkan teks prompt tanpa membuat baris baru. Nah, perintah root apa read ya? Oh sorry, perintah read yang ini, read username, itu akan menangkap input dari keyboard dan menyimpannya ke variabel username, yang kemudian dipanggil lagi di baris terakhir. Oke, kita lanjut saja. Kita save JTRLX. Bentar, kita tag dulu apakah ada yang typo-typo lagi. Bin bash echo harusnya benar ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan save dulu CTRL-X. Nah, CTRL-X, kemudian Y. Wait. Kenapa dia tidak merespon? CTRL-X. Oh, udah. Kemudian kita tekan Y, kemudian Enter. Kita akan kita akan tes. Kita akan menjalankan. Di sini saya akan mengeksekusinya secara eksplisit dengan memanggil program bash. Diikuti nama filenya. Bisa dilihat skripnya berjalan dengan salah. Oke. Oke. Oke, tadi barusan aku simpel filenya, lalu kita akan tes apa namanya untuk menjalankan di sini. Aku akan menggunakan bash user main input, mana sih main input.sh. Kemudian kita coba klik here. Nah, udah muncul berarti kita akan nama ini dengan nama aku sendiri, Liza. Nah, bisa dilihat skripnya akan muncul. Kita akan mengenter, Pak. Oh, wait. Oke, your name is Liza. Berarti ini sudah lancar terminalnya karena aku barusan nge-input nama aku dan waktu aku enter, skripnya berjalan dengan lancar mengeluarkan namaku. Your name is Liza. Oke, kita lanjut ke step ketujuh, yaitu sebentar kita buka modul dulu. Hmm. Oke, kita lanjut ke step ketujuh, yaitu change the mode of the script to an executable file for all users. Change the mode of the script to an executable using the command set the option to a plus x to make the script executable x by user all a sorry by users a after using share mode. Notice permission have been modified for user groups and other to include the X executable. Oke, di step ketujuh ini kita akan mengeksekusi kayak cara tadi itu kayak kurang efisien kalau kita harus ketik bash terus. Nah, jadi kita akan mengecek hak akses file ini dengan ls min r. Nah, awalnya script ini belum punya status executable, tapi menggunakan perintah cmod. Cmod aku, I don't know how to spell it, but CHMOD A plus X. eh aku akan ntar bakal mengubah permission file ini itu agar bisa dieksekusi X oleh semua user A. Dan kita cek lagi apakah filenya bakal bisa. Oke, kita langsung saja eksekusi. Sebentar kita pindah stop sharing.
reason, reason. Oke, oke kita lanjut. Kita akan eksekusi yang step ketujuh tadi. Kita akan ketik ls min l. eh oh sorry maaf, ls user. Eh tadi typo sih, typo. Typo. Oke kita enter. Reinforcement. Oke. Terus kita akan masukkan lagi yang CHRD plus X, sorry. Kemudian user min input dot sh. Oke, kita enter. Oke. Bener nggak sih? A plus X user input dot sh. Benar, harusnya benar. Kita lanjut lagi ls min l user input input dot sh. Oke, kita coba. User input, oke. Oke, kita sekarang udah ada di huruf X dan warnanya bisa berubah di terminal, yaitu warna hijau. Yap, 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 yap. Oke, kita akan masuk ke step 8 dan ke step 9, yaitu rename file dan jalankan tadi yang ke cara 2. Oke, kita akan ketik dulu. Pokoknya itu di step 8 dan step 9 itu biar pemanggilannya tuh lebih rapi. Eh, Seperti komen bawaan sistem, aku akan menghilangkan ekstensi .sh-nya untuk menggunakan perintah move atau mv dot bla bla bla. Sekarang, oke, kita akan coding dulu mv user. Maaf ya, ini kalau rame soalnya pada halal bihalal. Input sh user input user this input. Oke, kita kita cek dulu apakah ada yang salah. Adakah yang typo? My AMV user input data saya user input. Oke, kita enter. Oke. Oke, kita pencet titik slash user input user admin input. Oke, tik nama lagi. Tadi kan udah Liza. Tapi kayak oke, kita tetap pakai Liza saja dan kita enter. Your name is Liza. Oke. Nah, sekarang karena file ini udah executable, kita tinggal memanggilnya langsung dari directory saat ini menggunakan awalan dot min slash atau dot apa namanya slash user input. Nah, hasilnya sama, tapi cara ini itu lebih jauh lebih efisien untuk workflow developer. Ya, oke kita masuk ke part berikutnya. Oke, kita lanjut ke step ketiga. Oh, sorry, bukan step tapi part ketiga, yaitu create a sample web app. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi web berbasis Python. Karena ini tuh akan dibikin dari nol. Kalau misalnya kita bikin dari nol tuh bakalan ribet. Oke, kita lanjut ke part ketiga, yaitu create a sample web app. Sorry. Oke, kita lanjut masuk ke part ketiga, itu create a sample web app, yang dimana itu kita akan install Flex dan akan membuka file tersebut. Oke, kita lanjut ke part ketiga, yaitu create a sample web app, yang mana kita akan membuat aplikasi web berbasis Python.
Karena bikin dari nol itu ribet, jadi kita menggunakan framework plus. Oke, kita langsung saja langkah pertama. Kita akan install Flask menggunakan package manager Python. Ya, iya. Kenapa nge-lag lagi? Oke, sebentar. Ini kenapa nge-lag ya, kawan? What's wrong with my terminal? Susah. Oh, oh, oh. Ternyata langsung bisa. Oke, kita lanjut saja. Eh, Oke, ini adalah package manager Python-nya, PIP3. Ya. Oh, wait, 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 wait. Sorry, kena titik. Gak usah pakai titik. Oke, oke. Em, oke, kita akan bikin dan membuka file sample underscore app.py. There. Sample comment not found. Wait a minute. What's wrong with sample? Maaf, aku lupa. Bisa nggak ya? Let's definite sample app. Eh, Duh, bentar kita pause dulu. Oke, kita akan masuk ke step ketiga, yaitu create a sample web app. Eh, Oke, selanjutnya kita masuk ke part ketiga, yaitu kita akan membuat eh, aplikasi web berbasis Python. Nah, karena bikin dari nol itu bakalan ribet, jadi kita akan menggunakan framework Flask, framework, framework Flask. Ya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita akan mengetik, mengoding di terminal ini menggunakan pip3 install Flash. Bener nggak sih? Install double arrow. We forget about the double arrow. Jadi error. Oke, 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 oke. Mm-mm. Kita akan buka file nano sample dot oh nano sample underscore fp. Tadi aku udah bikin ini ya. Oh ya benar. Oke. Kemudian eh step ketiga kita akan mengoding lagi, memasukkan logika untuk aplikasi webnya. From sebentar, oh nggak bisa ya, lupa tidak bisa dikontrol A. Tidak bisa juga. Oke, kita harus hapus manual kah? Drrrr, from let's import import request. Kemudian sampel sama dengan flash masih underscore name that sample dot row. Eh, ini benar. Dev main dot main. Um,
Kemudian sampel return eh gimana sih return you are calling me from this request. Oh wait, what? Request dot remote underscore addr plus slash wait and bcn. Oke, kita enter. Kemudian if double underscore name double underscore oops jeder kita harus santai. Name skor lagi sama sample dot run pause. Aku ntar jelasinnya waktu akhir-akhir aja ya, soalnya kita fokus untuk mengetik terlebih dahulu. Koma port 8 800 8080. Why the? Oke, kita cek ulang. If dari awal deh kita cek from flags, import flags, kemudian from flags, import request, sample flags name, sample row dev name. Ini kenapa aku pakai titik dev name-nya? Nggak pakai titik, pakai spasi. Oke, dev name return. You are calling me from request remote and if name me sample wordnya 8080. Oke. So yeah. Oke, kita akan oke, kali ini aku akan jelasin codingnya. Oke, di dalam script ini tuh alur berpikirnya tuh begini. Yang pertama, aku akan import library Flags untuk membuat server dan request. Yang ini kedua ini Flags dan request untuk dapat membaca data dari klien atau pengunjung webnya. Nah, kemudian aku inisialisasi aplikasinya ke variabel sampel. Ini bagian sampel yang ini dot root ini itu tuh sangat penting sih, tapi nggak tahu kita bakalan ngeror atau enggak. Soalnya tuh dia itu eh routing ya, jangan lupa itu tuh routing, yang dimana artinya tuh kalau user yang mengakses halaman utama root directory dari web ini, sistem itu akan menjalankan fungsi mainnya yang mana akan mengembalikan teks berisi IP address di klien. Nah, yang terakhir kita set 0.0.0 itu dan port 8080 itu supaya webnya dapat diakses secara lokal maupun dari luar environment. Oke, kita masuk ke step 7 step 7 sampai step 9 biar cepat. Oke, kita akan menjalankan dan menguji servernya. Oke. Oh wait, harusnya disimpan dulu guys. Lupa. Ctrl X. Yeah.
enter. Oke, kita akan tes, kita akan uji. Kita akan mengetik Python. Python 3 sampel, oh, dempel, sampel underscore app dot py. Buka terminal baru. Python, oke. Python sampel app dot py harusnya benar. Jadi file bla 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 invalid. Invalid. Kenapa sih text error? Okay, wait a minute. Python sample underscore app dot py. Kita coba dulu aja deh. CURL. Udah tadi typo deh. CURL. Hey, http http slash delapan puluh delapan puluh. Kemudian kembali ke terminal awal, lakukan Ctrl C untuk mematikan server. Aduh, ini gimana, gimana ya? Wait, saya akan buka modelnya dulu. Hehe. Sebentar. Ya, ternyata ada yang error. Kita masuk ke sampai ke sini. Oke, there's an error in here. My God. Oh, ini udah keluar kah? Oke. Yes. Nah, sedih banget, guys. Tapi ya gak apa-apa. Kodenya harus persis seperti return your calling from request request dot remote addr request dot remote addr. Oke, simple banget. Oke, kita akan coba save. Yeah, enter. um, nah, kita coba lagi Python 3 sample app running. This is the developer software not to use the product development. Oke, bentar. Kita cek dulu. Oke, kali ini kita akan mencoba mengcalling webnya. Aku barusan tadi kan sempat ngeror yang di atas. Terus aku udah sempat ketik CURL HTTP eh, servernya tadi. Bentar, oke, kita akan ketik. Sorry. Kita akan tekan enter. You are calling me from 12. Oke, berarti berhasil. Oke, sebentar. Oke, outputnya bukan sekedar teks satu baris, tapi melainkan struktur dokumen HTML yang lengkap beserta integrasi CSS-nya dan IP address-nya. Oke, oke, ini berhasil di-render ya dalam tag body HTML. Kemudian kita akan mematikan servernya kembali. Sebentar. Oke, kita akan mematikan server sebelah sini yang sampel app CTRL-C. Oke, kita sudah meng-stop memberhentikan servernya. Kita akan masuk ke step keempat. Maaf, part keempat.
Oke, sebentar. Oke, kita akan lanjut ke step keempat, yaitu configure the web app to use website files. Kita akan mengecek file HTML dan CSS. Di part 4 kali ini kita akan membuat tampilan webnya jadi lebih proper dan biasanya struktur proyek Flux dan apa tuh namanya? Proyek Flux itu memisahkan file tanpa sorry sorry, aku bingung jelasnya gimana. Pokoknya tuh biasanya tuh struktur proyek Flux itu memisahkan file tampilan ke dalam folder tertentu. Nah, di sini tuh aku akan pakai perintah chat untuk melihat isi folder. Maaf kalau rame. Oke, kita akan langsung ngoding aja di terminal. Karena tadi kita sudah nge-stop servernya, kita langsung aja ketik chat template template index.html. Nih, kita cek. Oh, harus pakai S. Kan kita harus teliti ya. Chat templates index HTML. Oke, kita klik enter. Kemudian, oh, oke. Oke, nice. Oke. Kemudian lanjut lagi chat static style.css static style.css. Enter. Nice. Nah, oke. eh jadi kayak untuk perintah chat tadi itu untuk melihat isi folder templates yang berisi index.html serta folder static yang berisi style.css. Nah, di dalam index.html itu kita tuh perhatikan ada sintaks request remote addr. Mana ya? Oh, ini. Nah, itu tuh adalah fitur templating flags untuk menyisipkan variabel dinamis dari backend Python langsung ke dalam elemen HTML di front-end-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke step kedua yaitu modifikasi file Python. Jadi kita akan ngoding dulu aja. Nano sample fp Python nano sample fp. Oke, kita enter. Oke, kita masuk lagi ke file ini. Kita akan menambahkan from flags import render template di bagian atas. Biar gak kelamaan, kita akan copy paste saja. Soalnya agar menghemat waktu. Copy dan kita paste di atas sebelah sini. Nice. Paste. Oke. Kemudian, eh benar nggak sih? Oh ya benar. Kemudian ubah isi fungsi main-nya menjadi return mana main. Oke, return. Oke, kita copy paste lagi aja. Return render template. Ctrl C di sebelah sini kita ganti jadi, aduh, lupa. Ini harus, ih, sabar. Bikin paste. Oke, harusnya benar. Return render template index HTML. Oke. Mm-mm. Oke, jadi kayak render template itu aku tambahin dan di bagian fungsi main-nya, return value-nya itu tadi barusan aku ganti.
Oke, karena mengembalikan teks statis kayak tadi, sekarang aku akan nyuruh aplikasi itu untuk merender file index.html. Dengan cara ini, Flex akan otomatis mencari file tersebut di folder templates, memproses variabel dinamisnya, serta menampilkannya ke pengunjung web tersebut. Kita masuk lanjut saja ke step ketiga. Simpan dan jalankan ulang server. CTRL, aku lupa ya, CTRL X, kemudian Y, kemudian kita enter, kemudian kita masuk ke Python 3 sample. Oke, benar. Jadi R. Oke, trace back most recent call last bla bla bla. Oke, kita akan menjalankan ulang servernya pakai Python 3 dan ini yang dimunculkan. Kita masuk ke step 4 dan step kelima yaitu verifikasi hasil render HTML dan matikan server. Oke, kita buka terminal baru lagi yang sebelah sini. Kemudian, wait, kita buka lagi. Aduh, nggak bisa di copy. Ya udahlah, ketik aja manual HTTP sama kemudian 80 sama kayak tadi. Ini udah ke record belum ya? Alhamdulillah sudah. Oke, Oke, kita tes dulu kalau misalnya ini bisa, baru kita buka di Corium. Chrome, tapi Corium. Fail to connect to, oh my god, connecting reviews. What's wrong? What's wrong? Oke, oke. What's wrong, guys? Kita akan tanyakan kepada teman kita. Sebentar, aku pause dulu. Oke, nice. Ternyata lagi-lagi ada typo. Kita buka filenya lagi. Render template kurang tadi E-nya kehapus. Oke, kita kasih huruf E-nya, jeder. Kita Ctrl X. Jadi sebentar, kita cek dulu apakah ada yang typo lagi. Hmm, return render template. Udah benar. Kemudian kita akan Ctrl tadi Y, kemudian enter, dan kita akan panggil lagi Python 3 seperti there. Running on HTTP. Oke, warning this is wrong. Oke, kita coba lagi. HTTP itu bisa nggak sih di copy? Jujur kepo. Hmm. Bisa kawan-kawan. Oke, kita akan copy paste di sini. Sudah. Ah, bisa. Oke, kali ini kita akan coba run di Chromium. Dulu. Kita buka Chromium web browsernya. Dia bisa run. Sebentar, loading ya guys. Oke. Oh ya. Oke. Paste. Oh, tapi yang di paste itu nggak pakai itunya. Saya sebentar. 00. Oh iya. Apakah dia bisa dibuka, kawan-kawan? Bismillah. You are calling me from next one. Oke, kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu part kelima. Create a bash script to build and run a Docker container. An application can be developed on a bare metal server, physical server dedicated to a single tenant environment,
or in a virtual machine like you just did in the previous part. It can also be deployed in a containerizer solution like a Docker. In this part, you will create a bash script and add comments that complete the following tasks to build and run a Docker container. Oke, yang pertama kita akan create temporary directories to store the website files. Wait a minute, guys. Oke, kita kali ini akan melanjutkan ke part 5 dan ke part ke-6. Maaf kalau misalnya di sini rame, soalnya lagi hal. Oke, kita akan build, run, and verify the Docker container. Oke, kita akan langsung ke... Oh iya, kita stop dulu, aku lupa. Jadi stop dulu nggak sih? Iya. Oh iya, lupa. Servernya belum dimatiin. Ctrl C. Oke, kita akan langsung masuk. Tahap otomatis, di tahap ini tuh, di mana tahap yang kita, oke, kita masuk ke part 5 dan 6. Yang part 5 itu, kita itu di tahap otomatisasi menggunakan Docker. Nah, alih-alih itu menjalankan perintah instalasi dan konfigurasi server atau satu persatu, kali ini aku akan membuat sebuah bash script bernama sample script emin.app.sh. Oke, kita masuk ke filenya dulu aja. Del, oke. Kemudian kita, oke, kita cek dulu sebentar. Oke, maaf, tadi ternyata saya salah masuk file. Wait a minute, kenapa dia nge-lag? Damn, kok nggak ada? Oke, kita akan ketik manual saja. Tadi itu harusnya kita tuh masuk ke nano sample app.sh, bukan yang P. Sample app.sh. Nah, lupa. Oke, maaf ya. Terus kita akan copy paste semua yang ada di eh, step 1 sampai step 5. Oke, paste. Kita make sure kalau misalnya tidak ada yang apa namanya typo. Oke, kita akan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita akan tes bash.slice sample app.sh. Kita biar cepat tinggal di copy paste saja. Ini udah kerekam belum? Oke, satu dua. Oke, 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 oke. Hmm, 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 hmm. Nice. Emang nggak ya ini?
Eh, maaf, download komplit. Sebentar saya pause dulu. Oke, nice. Ini itu udah. Oke, di layar kita tuh ini sedang prosesnya tuh sedang berjalan otomatis, yang dimana Docker sedang mengunduh. Tadi udah, ya, ini Dockernya tuh masih mengunduh image dasar Python, kemudian menginstal Flask, kemudian menyalin file web kita ke dalam kontainer-kontainer, serta mengeksekusi server. Nah, di akhir output nanti itu akan muncul daftar kontainer-kontainer gitu. Tapi ini masih ini udah kerekam. Oh, udah. Jadi ini masih nunggu depan. Kalau misal udah keinstall semua harusnya sampel running sudah berjalan. Nah, ini masih damn, damn, damn. Okay. Okay, okay, okay. What is this? In the terminal zero code unable to find image sample latest locally. Docker error response from daemon full access denied for sample. Repository does not access or may require Docker region. Deny request access to see Docker run help container ID image block 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 block. Oke, ini udah benar atau salah ya? Let's see, apakah kita akan bertanya dulu ke teman kita. Oke, karena error kita akan menghapus filenya seperti untung lupa nggak bisa di copy paste di sini harus manual paste nya enter kemudian kita akan bikin eh simple app. Oke, sebentar sebentar. Oke, kita kenapa nggak bisa diantar. Foto.
Oke, kemudian kita enter. Ya udah kita. Kenapa nggak bisa ya? Jujur bingung. Kenapa mesti di part akhir itu kayak aku mesti ngerang-ngerang. Banget ya? Oh, damn. Oh my god, oh my god. Aduh. Eh, Cheese. Oh my god. Ya lah, kita coba saja lah. Apa kita paste yang tadi? Kenapa dia tidak bisa? Sebentar ya. Kita akan tunggu untuk installingnya. Kok ya itulah pokoknya. Oh my god. Oke, let's bentar kita cek dulu.
Hmm. Guys, akhirnya.
Bisa juga kita akan lanjut step ke berikutnya. Hmm, Nih, wait a minute. Kita akan tanya dulu. Oke, langsung saja kita cek di sini karena saya sudah capek jujur. Hmm, Bisa nggak ya? Alhamdulillah, syukurillah. Ternyata bisa, guys. Oke, nice. Kita lanjut. Oke, untuk verifikasi mengecek isi Docker file yang tadi kita generate otomatis oleh bash script dan tadi menggunakan perintah cat. Nah, semua instruksinya itu sesuai. Lalu, ini eh, barusan aku aja eh, ngetes ping server webnya dan kalian bisa lihat bahwa IP-nya sekarang berubah menjadi 172.17.0.1. Tadi kan kita buka yang ini itu, nah kayak gini. Yang ini barusan bisa. Ya. Oke, kita langsung masuk ke step keempat. Kita buka ke terminal. Sebentar. Oke, kita masuk ke step keempat. Sebentar. Kita akan masuk ke dalam kontainer eksplorasi. Tapi sebentar. Jujur, kita harus baca modulnya dulu. Oke. Nah, jadi kelebihan utama Docker adalah isolasi lingkungannya ya. Nah, oke kali ini aku bisa masuk ke dalam kontainer tersebut menggunakan perintah docker exec min it untuk membuka bash shell interaktif di dalamnya. Sekarang, sebentar. Oke, ini di terminal aku udah ada root container ID. Kalau aku ketik ls di folder home, sebentar. Oke, kita lanjut ke ls. Kemudian as home my f. Sebentar. Aku bisa. Kemudian exit. Oke, nice. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita paste. Docker stop sample running. Jadi kita akan mematikan kontainernya yang tadi. Oke, kemudian kita paste. Oke, kemudian jadi itu untuk mengecek statusnya dan kita akan perhatikan tulisannya bakal berubah jadi exit. Hmm, exit. Let me check. Oke, benar. Oke, next lagi kita akan ke kenapa tidak bisa di paste? Damn. Oke, paste. Ini untuk coba nyalain kontainernya lagi. Kemudian kita akan men
matikan lagi karena kita akan menghapus. Wait, oke. Oke, for the last, please. Oke, dan kita akan cek lagi. Oh, wait. Kita baca dulu. Oke, sekian video hari ini. See you uh, next another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.